Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siska. NIM saya B10312011148. Dalam video ini saya akan membahas tentang komunikasi lintas budaya untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa ada begitu banyak negara-negara di dunia ini. Tentunya ada begitu banyak perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu negara atau antar suatu negara. Bahkan di dalam suatu daerah atau antar daerah, antar kota, dalam suatu negara juga memiliki banyak perbedaan. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita untuk mempelajari komunikasi lintas budaya, baik itu antar kota, antar daerah, maupun antar negara. Komunikasi lintas budaya yang akan saya bahas yaitu komunikasi lintas budaya di negara Thailand. Thailand merupakan negara yang terkenal akan keramahan penduduk lokalnya dan juga merupakan negara yang termasuk dalam negara teraman untuk traveler. Begitu juga kita ketahui bahwa ada begitu banyak orang yang datang untuk mengunjungi negara Thailand karena negara Thailand dikenal memiliki begitu banyak kebudayaan. Adapun aspek-aspek budaya yang akan saya bahas yaitu meliputi 8 aspek, yaitu nilai-nilai sosial, peran dan status, konsep waktu, konteks budaya, bahasa tubuh, perilaku sosial, perilaku etis, dan perbedaan budaya perusahaan. Aspek pertama yang akan saya bahas yaitu aspek nilai-nilai sosial. 1. Kesenangan. Di Thailand, kata sanuk atau kesenangan ditinggikan maknanya menjadi sebuah etos atau cara hidup. Orang Thailand telah mengangkat kesenangan menjadi sebuah etos atau cara hidup. Setiap budaya memiliki sebuah kata yang berarti senang. Tetapi bahasa Thailand sanuk memiliki muatan arti lebih banyak, lebih hormat dari kata lainnya. Sanuk bukanlah kesenangan yang artinya hiburan atau kesembronoan. Itu merupakan kesenangan pada hakikatnya sebagai sebuah aktivitas yang berharga. Yang kedua, menghargai waktu. Orang Thailand memanfaatkan atau menggunakan waktu sesuai dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan pada waktu tersebut. Aspek yang kedua, peran dan status. Status individu yaitu usia, tingkat pendidikan, senioritas, dan pangkat dalam perusahaan selalu dipertimbangkan dalam interaksi sosial dan bisnis. Tingkat penghormatan tertinggi disediakan untuk raja dan komunikasi atau komunitas biara. Aspek ketiga, konsep waktu. Orang Thailand sangat mementingkan ketepatan waktu. Mereka sangat penting mengenai waktu. Tidak hanya itu, ketika membuat janji atau pertemuan, mereka juga akan lebih spesifik dan jelas dalam menyertakan waktunya. Mereka tidak hanya menyebut satuan jam saja, melainkan menyertakan satuan menitnya pula. Misalkan kita akan membuat janji pukul 15.26, maka mereka akan datang tepat waktu yang telah disepakati. Selain itu, masyarakat Thailand juga sangat menghargai waktu dan mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Jadi ketika waktunya bekerja, mereka akan mempergunakan waktu tersebut untuk serius bekerja dengan baik. Sementara itu, jika waktunya libur, mereka akan benar-benar memakainya untuk beristirahat dan tidak akan membahas masalah pekerjaan. Aspek selanjutnya, aspek keempat yaitu konteks budaya. 1. Orang Thailand berpakaian sopan dan rapi saat bekerja. Yang kedua, wanita memiliki etika berpakaian yang lebih sensitif. Aspek selanjutnya, yang kelima, bahasa tubuh. 1. Memberikan jempol. Memberikan acungan jempol berarti sikap yang kekanak-kanakan maknanya, sama seperti menjulurkan lidah. Ini berlaku untuk di negara Thailand. Yang kedua, menyentuh kepala. Menyentuh kepala berarti menghina, karena di Thailand kepala dianggap sebagai simbol bagian tubuh yang paling sakral.
Aspek selanjutnya, aspek keenam, perilaku sosial. 1. Mengucapkan salam merupakan hal yang penting dan harus dilakukan. Yang kedua, harus menghargai waktu. Yang ketiga, taat pada peraturan. Aspek yang ketujuh, perilaku etis. 1. Tidak membalas salam merupakan hal yang tidak sopan. Yang kedua, melambaikan tangan sambil berbicara harus dihindari karena ini memberi kesan kepada orang Thailand bahwa orang itu marah. Yang ketiga, tidak membuka hadiah di depan pemberi. Aspek selanjutnya, yaitu aspek yang kedelapan, perbedaan budaya perusahaan. 1. Status, koneksi, dan kekuasaan cenderung lebih penting daripada konten atau isi dalam negosiasi. Hubungan pribadi adalah kunci untuk kesepakatan yang berhasil di Thailand dan tingkat kedekatan dengan para profesional Thailand dapat diutamakan daripada penawaran atau negosiasi. Karena manajemen puncak seringkali keluarga atau hubungan keluarga, terutama di perusahaan menengah dan kecil, pentingnya untuk mengenal mereka secara pribadi. Yang kedua, salam. Y berlaku untuk pertemuan profesional dan sosial. Y adalah bentuk salam yang paling umum di Thailand untuk pria dan wanita dan berlaku untuk pertemuan profesional dan sosial. Gerakan Y dilakukan dengan menempatkan kedua telapak tangan bersamaan, mengangkatnya ke wajah dengan ujung jari setinggi mata, dan sedikit memiringkan kepala. Ada formalitas besar dalam Y, dan tingkat di mana tangan ditempatkan memiliki makna yang sangat besar. Kontak bisnis asing tidak diharapkan untuk memulai Y, tetapi merupakan penghinaan untuk tidak mengembalikan Y. Yang ketiga, para profesional Thailand sangat mementingkan kartu bisnis. Para profesional Thailand sangat mementingkan kartu bisnis yang dipandang sebagai wajah seseorang dan representasi status mereka. Kartu biasanya ditukar pada pertemuan pertama dan disarankan untuk memberi dan menerima kartu dengan tangan kanan atau kedua tangan. Kartu nama harus berkualitas tinggi dan memiliki bahasa Thailand di satu sisi dan bahasa Inggris di sisi lain. Yang keempat, mengenakan pakaian yang cocok akan dianggap serius oleh mitra bisnis Thailand. Meskipun pakaian bisnis tidak sepenuhnya formal, penting untuk mengenakan pakaian yang cocok akan membuat Anda dianggap serius oleh mitra bisnis Thailand. Yang kelima, pertemuan pertama biasanya melayani tujuan membangun hubungan. Keputusan penting hanya dibuat dalam pertemuan berikutnya. Jadi, dalam pertemuan pertama biasanya mereka melayani tujuan dari hubungan yang dibangun. Kemudian, keputusan yang penting hanya dibuat dalam pertemuan berikutnya. Obrolan ringan diharapkan sebelum pertemuan dan dianggap tidak sopan untuk langsung menyelidiki negosiasi. Jadi disarankan untuk kita lebih dahulu membangun sebuah obrolan ringan tanpa harus kita membicarakan langsung apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut atau melakukan negosiasi. Yang keenam, menjamu bisnis adalah hal biasa. Jadi dalam pertemuan, menjamu rekan bisnis itu adalah hal biasa, karena hal itu dipandang sebagai aspek penting dalam membangun hubungan. Jadi, itulah dia aspek-aspek sosial yang terdapat di negara Thailand. Kita harus menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Kita harus bisa menghormati perbedaan yang ada di negara lain maupun daerah lain. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.